Nah, keluarga pernah memperoleh atau mendengar, melihat pesan, informasi, program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dari media, atau kita singkat Bangga Kencana ya. Jika iya, maka kita klik iya. Selanjutnya, jika ya, dari mana info tersebut diperoleh? Jawaban boleh lebih dari satu. Misalkan dari majalah, ya, dari televisi, ya. Bisa kita klik jika dia menjawab dari televisi atau dari media sosial ya, Facebook ya. Atau dari leaflet ya. Bisa kita klik lebih dari satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluarga semuanya. Hari ini saya akan berbagi informasi tentang video bagaimana cara melakukan pendataan menggunakan laptop ya, yang mana kemarin saya sudah menyampaikan informasi tentang pendataan dengan menggunakan handphone atau smartphone ya. Terima kasih sahabat keluarga semuanya sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Juga tekan loncengnya agar sahabat keluarga semuanya dapat mengetahui update terbaru dari channel ini. Selamat menyaksikan. Klik saja pk21.bkkbn.go.id. Enter. Nah, masukkan username yang telah diberikan oleh supervisor ya. Misalkan muncul seperti ini ya. Kita bisa masukkan tambah data untuk pertama kali ya. Nah, di sini ada dusun, kita masukkan saja 001 ya. RT-nya kita centang saja. Nomor rumah misalkan nomor 01 ya, 01. Nomor urut keluarga 001. Nomor HP kita masukkan 08 sekian ya. Nah, jumlah keluarga masukkan, misalkan dalam keluarga tersebut ada 4 keluarga ya. Nah, masukkan alamatnya, alamat misalkan Jalan Pemuda. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita bisa save ya, misalkan ada kendala jaringan kita bisa save. Namun kalau jaringan masih bagus, kita langsung masukkan namanya. Misalkan namanya adalah Ferry Kambuno. Oke, kita masukkan nicknya misalkan 6403 sekian ya. Nah, masukkan juga jenis kelaminnya, misalkan laki-laki, tanggal lahirnya misalkan 1980 bulan Januari ya, tanggal 1. Pernikahannya sudah kawin ya. Usia nikah pertama berapa, misalkan 25 tahun. Apakah memiliki akte lahir ya. Nah, masukkan agamanya misalkan Islam. Status pekerjaan misalkan pegawai swasta ya. Pendidikannya misalkan tamat SLTA. Dan jenis asuransi kesehatannya adalah BPJS non PBI ya. Nah, misalkan keberadaannya di dalam rumah, di luar rumah, atau di luar negeri. Misalkan di dalam rumah, bisa kita klik dalam rumah. Setelah itu klik selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masukkan nama istrinya ya, istri misalkan
Susi Juliani, masukkan nicknya 6403 sekian ya, masukkan tanggal lahirnya misalkan 1985 ya, 1985, bulan Januari. Oke, misalkan kawin pertamanya adalah 20, kelahiran ada, agamanya Islam, status pekerjaan tidak bekerja, ibu rumah tangga ya, misalkan tamat SLTA, kepesertaannya asuransi adalah BPJS non PBI, berada di rumahnya di dalam rumah. Selanjutnya anaknya ya, anak pertama ya, misalkan anak kandung, misalkan anaknya namanya Jaka ya, masukkan juga nicknya 6403 sekian ya, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya misalkan tahun 2000 ya, bulan Januari. Oke, kita ambil saja anaknya tahun 2010 ya, misalkan masih SMP ya, masih SD ya, belum kawin, memiliki akta lahir ya, hubungan keluarga anak ya. Nah, di sini ada nama ibunya ya, Susi Juliani, langsung otomatis. Nah, tapi misalkan anak tersebut merupakan anak kandung, kita klik Susi Juliani. Tapi kalau dia anak angkat, kita klik 00 ya, tapi bukan anak kandung. Nah, di sini karena Jaka ini adalah anak kandung, maka kita klik Susi Juliani ya, ibu kandungnya. Agamanya agama Islam, status pekerjaan tidak belum bekerja ya, pendidikan misalkan masih SD, terus memiliki BPJS non PBI ya, keanggotaan keluarga di dalam rumah ya. Selanjutnya adiknya ya, adiknya misalkan bernama Nina, masukkan nicknya 6403 sekian ya, ini kelaminnya misalkan perempuan, tanggal lahirnya itu 2012 ya, Januari tanggal 1, belum kawin ya, memiliki akta lahir ya, hubungan kepala keluarga misalkan anak ya. Nah, karena Nina ini anak kandung juga, maka langsung ke ibunya Susi Juliani. Agamanya misalkan Islam, status pekerjaan belum bekerja, pendidikan masih SD. Nah, memiliki BPJS, misalkan BPJS non PBI ya, beradaannya ada di dalam rumah. Selanjutnya, nah di sini kita perlu persiapkan beberapa pertanyaan ya. Nah, di sini ada bisa kita tanyakan langsung ke keluarga tersebut, ataupun kita hanya dengan melihat saja, observasi ya, melihat-lihat keadaan di keluarga tersebut. Nah, ini yang pertama pertanyaannya adalah sudah berapa kali ibu melahirkan, misalkan dia sudah 2 kali ya, kita tanyakan misalkan 2 kali, maka kita klik 2 kali ya. Nah, berapa jumlah anak lahir hidup ya, tadi ada 1 laki-laki ya, 1 perempuan, maka kita klik 1. Nah, berapa jumlah anak masih hidup? Nah, yang masih hidup tadi 1 ya, semuanya masih hidup, maka kita klik 1 semua. Selanjutnya
Menurut ibu berapa jumlah anak ideal yang diinginkan? Kita tanyakan, misalkan dia ingin anak 3. Kita klik di sini 3 ya. Selanjutnya, apakah ibu saat ini sedang hamil? Misalkan dia tidak, maka kita klik tidak. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ibu menginginkan anak lagi? Jika jawabannya iya tapi nanti, maka diklik nomor 2. Jika iya ingin anak segera, maka diklik 1 ya. Dan tidak ingin anak lagi, diklik 3. Misalkan dia menjawab ingin anak nanti atau kemudian, kita klik 2 ya. Selanjutnya, apakah saat ibu atau suami menggunakan alat obat atau cara KB kontrasepsi? Nah, saat ini misalkan masih menggunakan alat kontrasepsi, kita klik iya. Nah, maka muncul pertanyaan kapan mulai menggunakan alat atau obat kontrasepsi yang dipakai saat ini. Misalkan bulan 1 kemarin ya. Nah, tahunnya berapa? Tahun 2021. Oke, selanjutnya. Nah, nomor 7, jenis alat obat cara KB kontrasepsi yang dipakai saat ini atau terakhir dipakai. Misalkan ibu tersebut memakai IUD ya, IUD, maka klik selanjutnya. 8, sumber pendapatan pelayanan alat obat cara KB terakhir. Misalkan di praktek bidan swasta ya, kita bisa praktek mandiri bidan ya. Nah, selanjutnya 9, pada saat pertama kali datang ke tempat pelayanan KB untuk mendapatkan alat obat atau cara kontrasepsi terakhir, apakah ibu atau suami mendapatkan informasi tentang yang pertama jenis alat obat cara KB kontrasepsi? Misalkan iya, kita tekan 1. Efek samping alat obat cara KB kontrasepsi yang dipakai, misalkan iya atau tidak, misalkan dijelaskan ya, kita klik iya. Apa yang harus dilakukan apabila mengalami efek samping alat obat cara KB kontrasepsi yang dipakai? Maka kita, jika disampaikan, maka klik ya. Selanjutnya, nah, pertanyaan selanjutnya itu, selama 6 bulan terakhir setiap anggota keluarga usia 10 tahun ke atas menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut. Nah, ini bisa kita klik ya, iya misalkan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, keluarga memiliki buku akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ya. Misalkan kita ada ya, kita klik ya. Ini bagian pembangunan keluarga ya tadi ya. Nah, selanjutnya ketiga, selama 6 bulan terakhir terdapat konflik di antara anggota keluarga. Misalkan kita observasi tidak, kita tulis tidak tanpa tegur sapa ya. Bisa ranjang antara suami dan istri, tidak, misalkan pergi dari rumah atau minggat selama 2 hari berturut-turut, klik tidak ya. Misalkan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, kita klik tidak ya. Selanjutnya, selama 6 bulan terakhir terdapat paling sedikit 1 anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan. Misalkan ada, iya. Selanjutnya, kelima, selama 6 bulan terakhir setiap anggota keluarga makan makanan beragam, makanan pokok, sayur, buah, dan lauk paling sedikit 2 kali sehari ya. Misalkan iya, kita klik iya. Selanjutnya, keluarga memiliki tabungan, simpanan, uang kontan, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun, dan lain-lain yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok selama 3 bulan ke depan. Misalkan iya, klik ya. Selanjutnya, selama 1 bulan terakhir terdapat anggota keluarga yang sakit 4 hari berturut-turut sehingga meninggalkan aktivitas, atau ada anggota keluarga yang disabilitas. Misalkan tidak ada ya, tidak ada yang sakit, sehat semua ya, kita klik tidak. Selanjutnya,
Selama 6 bulan terakhir, terdapat paling sedikit satu anggota keluarga mengakses informasi dari media online atau internet. Misalkan ya, klik iya ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari. Ya, misalkan kumpul tiap hari, kita tekan ya. Kalau tidak, tekan tidak. Misalkan dia menjawab ya, tekan ya. Selanjutnya, selama 6 bulan terakhir, pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri. Nah, misalkan salah satu saja, kita tekan tidak. Misalkan suami dan istri, kita tekan ya. Selanjutnya, selama 6 bulan terakhir, keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah. Oke, misalkan iya, kita tekan ya. Selanjutnya, selama 6 bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial gotong royong di lingkungan RT. Misalkan iya, kita tekan ya. Selanjutnya, ke-15, keluarga mempunyai remaja 10-24 tahun ikut kegiatan Bina Keluarga Remaja atau BKR. Misalkan ikut ya. Kita tekan ya. Selanjutnya, ada anggota keluarga masih remaja 10-24 tahun ikut pusat informasi dan konsultasi remaja atau mahasiswa, singkat PIKRM. Misalkan remajanya ikut, kita tekan ya. Selanjutnya, nah, keluarga mengikuti kegiatan usaha ekonomi melalui misalkan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau UPPKS ya. Jika ya, tekan ya. PNM Mekar BUMN. Misalkan tidak ya. Program Keluarga Harapan PKH Kemensos. Misalkan tidak, tekan tidak. Instansi pemerintah lain swasta LSM. Misalkan iya, kita tekan ya. Nah, selanjutnya, jenis atap rumah terluas, kita lihat ya, kita lihat di sekeliling ya rumahnya. Misalkan atapnya genteng ya, kita klik genteng. Selanjutnya, jenis dinding rumah terluas, misalkan dindingnya tembok, kita tekan tembok ya. Jenis lantai rumah terluas, misalkan lantainya keramik, keramik. Selanjutnya, nah, sumber penerangan utama, misalkan dia memiliki listrik pribadi ya di atas 900 watt ya. Selanjutnya, sumber air minum utama, misalkan air kemasan ya, air kemasan isi ulang atau ledeng. Nah, misalkan dia menjawab ledeng, kita masukkan nomor 2 ya di ledeng bagian pump ya. Selanjutnya, nah, memiliki fasilitas tempat buang air besar ya. Misalkan iya, kita klik ya, dan safety tank ya. Maka kita klik selanjutnya. Nah, luas rumah bangunan keseluruhan, luasnya misalkan luasnya 9 kali 10 berarti 90 meter persegi ya. Kita masukkan saja 90 meter persegi. Nah, selanjutnya, nah, orang yang tinggal dan menetap di rumah bangunan ini berapa orang? Misalkan 4 ya tadi, kita klik saja 4 ya. Selanjutnya, bahan bakar utama untuk memasak, misalkan listrik atau gas, minyak tanah, arang atau kayu ya. Jika dia menjawab listrik atau gas, maka klik 1 ya. Selanjutnya, kepemilikan rumah atau bangunan tempat tinggal, apakah milik sendiri, kontrak ya. Misalkan dia menjawab itu milik sendiri, kita klik milik sendiri ya. Selanjutnya, nah, keluarga pernah memperoleh atau mendengar, melihat pesan, informasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dari media atau kita singkat Bangga Kencana ya. Jika iya, maka kita klik ya. Selanjutnya,
Jika ya, dari mana info tersebut diperoleh? Jawaban boleh lebih dari satu. Misalkan dari majalah, ya, dari televisi, ya. Bisa kita klik jika dia menjawab dari televisi atau dari media sosial, ya, Facebook, ya, atau dari leaflet-leaflet, ya. Bisa kita klik lebih dari satu. Selanjutnya, apakah keluarga pernah memperoleh atau mendengar atau melihat pesan informasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dari petugas? Ya, misalkan kita jawab ya, jawab ya. Selanjutnya, dari mana keluarga menerima informasi tersebut? Jawaban boleh lebih dari satu ya. Maka kita klik misalkan petugas ya, tokoh agama ya, atau bidan ya, atau dari kader. Kita boleh jawab lebih dari satu. Selesai. Nah, maka muncul seperti ini ya, preview datanya. Kita bisa lihat data keluarga, data anggota keluarganya ya. Nah, di sini semua sudah bisa kita lihat. Jika sudah benar dalam pengisian, kita cek lagi ya semuanya, maka kita simpan datanya. Nah, akan muncul data berhasil disimpan ya. Di pemberitahuan juga akan muncul ya. Nah, Ferry Kambuno ya. Oke, demikian cara pengisian pendataan PK21 ya dengan menggunakan laptop. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk di-like ya, di-komen dan di-share, juga di-subscribe dan juga tekan loncengnya agar sahabat keluarga semuanya dapat mengetahui update terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.